Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Big Data Analitik dengan judul Klasifikasi Penyakit Tanaman Cabai dan Kentang menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN berbasis citra digital. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model deep learning yang mampu mengenali kondisi daun tanaman berdasarkan gambar yang diberikan. Model akan mengklasifikasikan gambar ke dalam 5 kategori, yaitu Paper Bell Healthy, Paper Bell Bacterial Spot, Potato Healthy, Potato Early Blight, dan Potato Late Blight. Dengan adanya model ini, diharapkan proses identifikasi penyakit tanaman dapat dilakukan secara lebih cepat dan otomatis. Oke, kita akan langsung masuk ke tahap yang pertama. Pada tahap yang pertama, kita akan memanggil seluruh library yang diperlukan selama proses pengerjaan proyek. Yaitu library NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk data frame, Matplotlib dan Seedbone digunakan untuk visualisasi data, OpenCV ataupun CV2 dan Fill digunakan untuk membaca serta mengolah gambar, dan TensorFlow dan Keras digunakan untuk membangun model CNN, sedangkan Scikit-learn digunakan untuk membagi dataset serta melakukan evaluasi model. Jadi, bagian ini dapat dianggap sebagai tahap persiapan sebelum proses pengolahan data dilakukan. Selanjutnya, di sini saya juga mengatur random seed. Tujuannya dari langkah ini adalah agar hasil eksperimen tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Dengan menggunakan nilai seed yang sama, pembagian data maupun proses training akan menghasilkan hasil yang relatif sama sehingga lebih mudah untuk direproduksi. Lanjut ke data loading. Pada tahap data loading, saya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Hal ini dilakukan karena dataset disimpan pada Google Drive. Variabel dataset path ini digunakan untuk menentukan lokasi folder dataset yang akan digunakan. Sedangkan selected classes adalah untuk menentukan 5 kelas yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. 5 kelas tersebut terdiri dari 2 kategori daun cabai dan 3 kategori daun kentang. Lanjut ke verifikasi bahwa kelas yang dipilih ada di dataset. Setelah dataset berhasil dimuat, saya melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh folder kelas berhasil dibaca oleh sistem. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan pada proses training nantinya. Lanjut untuk membuat data frame untuk data dan label. Pada tahap ini, saya membuat fungsi untuk membaca seluruh gambar yang terdapat pada dataset. Fungsi ini akan menelusuri setiap folder kelas, mengambil fetch gambar, lalu menyimpan informasi gambar dan label ke dalam sebuah data frame. Dan hasil dari data frame-nya berjumlah 4627. Setelah seluruh data berhasil dibaca, diperoleh sebanyak 4627 gambar. Dataset ini terdiri dari 5 kategori dengan jumlah gambar yang berbeda-beda pada masing kelas. Oke, masuk ke visualisasi sampel gambar dari setiap kelas yang dipilih. Ini hasil dari atau sampel lah di beberapa sampel gambar dari beberapa kelas. Seperti Paper Bell Bacterial,
Seperti ini gambarnya. Ini yang Faberba Healthy atau daun cabai yang sehat. Dan ada juga yang Faber Bacterial Spot. Ada spot-spot bakterinya di daun ini yang berpenyakit ya. Oke, pada tahap ini saya menampilkan beberapa contoh gambar dari setiap kelasnya. Tujuannya agar dapat melihat karakteristik visual masing-masing kategori ya. Terlihat bahwa daun sehat memiliki warna yang lebih merata. Sedangkan daun yang terinfeksi penyakit memiliki bercak atau perubahan warna tertentu. Lanjut ke visualisasi distribusi data. Saya menampilkan distribusi jumlah gambar pada setiap kelas. Grafik ini membantu mengetahui apakah dataset seimbang atau tidak. Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar kelas memiliki jumlah data yang cukup banyak dan beberapa kelas lainnya memiliki jumlah yang lebih sedikit. Lanjut kita ke ini buat verifikasi bahwa gambar memiliki resolusi yang tidak seragam ya yang tadi. Oke, lanjut ke cek semua resolusi sama. Pada tahap ini saya memeriksa ukuran atau resolusi gambar. Tujuannya untuk mengetahui apakah seluruh gambar memiliki ukuran yang sama atau berbeda. Karena dataset berasal dari berbagai sumber, biasanya ukuran gambar tidak seragam sehingga perlu dilakukan pre-processing sebelum digunakan untuk training. Dan inilah hasilnya. Lanjut ke tahap data pre-processing. Split dataset. Setelah data siap digunakan, saya membagi dataset menjadi 3 bagian, yaitu data training digunakan untuk melatih model, validasi data, validation data digunakan untuk memantau performa model selama training, dan terakhir data testing digunakan untuk menguji model setelah training selesai. Dan hasilnya dari data trainingnya ada 3.701 gambar, data validation 463 gambar, dan data testing 463 gambar. Lanjut. Ini untuk mendefinisikan parameter. Membuat direktori untuk train, test, dan validation. Hapus direktori jika sudah ada untuk memastikan tidak ada data lama. Kalau belum ada direktori maka dibuat baru. Nah, ini direktori barunya. Oke, lanjut ke fungsi untuk menyalin gambar berdasarkan data frame. Pada tahap ini gambar dipisah ke dalam folder train, validation, dan test. Struktur folder ini diperlukan karena image data generator pada TensorFlow membaca data berdasarkan susunan direktori. Ini proses penyalinannya. Dia akan menyalin gambar berdasarkan data frame-nya. Lanjut ke image data generator. Pada tahap ini data augmentation menggunakan image data generator. Beberapa transformasi yang digunakan antara lain rotasi, zoom, pergeseran posisi, pembalikan gambar, dan perubahan tingkat kecerahan. Teknik ini membantu model menjadi lebih robust dan mengurangi resiko overfitting.
Lanjut ke membuat generator, flow generator untuk training. Setelah augmentation selesai, saya membuat generator untuk data training, validation, dan testing. Ini dia, ini data untuk training, data testing, dan validation. Hasilnya ini. Lanjut ke modeling. Pembangunan model CNN. Ini merupakan bagian inti dari proyek, yaitu membangun model CNN. CNN dipilih karena sangat efektif dalam mengenali pola-pola gambar. Masuk layar COM2 berfungsi mengekstraksi fitur dari gambar seperti tekstur, warna, bentuk, dan pola penyakit pada daun. Sedangkan batch normalization digunakan untuk menstabilkan proses training, sehingga model dapat belajar lebih cepat. Ada max polling. Ini max polling ini digunakan untuk mengurangi ukuran fitur tanpa menghilangkan informasi penting. Sedangkan dropout digunakan untuk mencegah overfitting dengan cara menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama proses training. Oh, ada juga di sini flatten. Layar flatten mengubah data multidimensi menjadi satu dimensi agar dapat diproses oleh layar dense. Densi ini berfungsi sebagai klasifier yang menentukan kategori akhir berdasarkan fitur yang telah dipelajari. Mana lagi? Oh, ini softmax. Karena terdapat 5 kelas, maka pada layar output digunakan fungsi aktivitas softmax yang menghasilkan probabilitas untuk masing-masing kelas. Compile model. Setelah model selesai dibuat, model kemudian dikompilasi. Optimizer Adam digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran. Dan loss kategorikal ini digunakan karena proyek ini termasuk klasifikasi multi-kelas. Sedangkan akurasi digunakan sebagai metrik evaluasi utama. Ini dia hasilnya. Oke, masuk ke implementasi callback. Pada bagian ini, saya menggunakan callback untuk meningkatkan efisiensi training. Early stopping digunakan untuk menghentikan training apabila performa model tidak lagi meningkat. Sedangkan reduce learning rate digunakan untuk menurunkan learning rate secara otomatis ketika model memulai stagnan. Sedangkan model checkpoint digunakan untuk menyimpan model terbaik selama proses training berlangsung. Lanjut ke training model. Oke, bagian ini yaitu untuk training modelnya.
Dilakukan proses training model selama maksimal 20 epoch. Pada tahap ini, model belajar mengenali pola dari ribuan gambar daun yang tersedia. Selama training berlangsung, saya juga memantau nilai akurasi dan loss untuk melihat perkembangan model. Oke, terlihat di sini akurasinya 0,63 ataupun sekitar 63%. Lanjut naik ke 78, 86, 90, 90. Dan yang terakhir kita dapat peroleh akurasi di 96% dengan loss-nya 12%. Lanjut ke tahap evaluasi dan visualisasi. Setelah training selesai, model diuji menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sekitar 96%. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan tinggi ketepatan yang cukup tinggi. Tingkat ketepatan ya maksudnya. Oke, lanjut ke apa lagi ya? Ini bagian yang mengevaluasi model pada test set. Oke, plot akurasi. Ini ya hasil dari plot akurasinya. Bisa dilihat. Ini training nih, ini training akurasi, ini validation accuracy. Ini targetnya, target akurasinya. Berarti emang diperkirakan dia lewat nih dari target. Tingkat akurasinya tinggi berarti. Lanjut ke confusion matrix. Sini untuk mendapatkan prediksi dan ground truth. Ini untuk membuat confusion matrix. Selanjutnya saya akan menampilkan confusion matrix. Ini ya. Tabel ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan yang salah pada masing-masing kelas. Semakin banyak nilai pada diagonal utama, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Oke, ini yang paling tinggi ya. Berarti prediksi dia semakin baik. Lanjut ke classification report. Ini classification report. Pada bagian ini ditampilkan nilai precision, recall, F1 score, dan support. Rata-rata nilai yang diperoleh berada di sekitar 95 sampai 97 ya. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam mengenali seluruh kategori penyakit tanaman. Lanjut ke konversi model. Setelah model selesai dibuat, model dikonversi ke beberapa format. Format shaped model, format mana nih dulu nggak nampak. Ada format TensorFlow Lite, digunakan jika model ini ingin dijalankan pada perangkat mobile Android. Sedangkan TensorFlow.js digunakan apabila model ingin diimplementasikan pada aplikasi berbasis web. Inferensi opsional. Ini menggunakan TFSM layar untuk inferensi dari shaped model. Ini fungsi preprocessingnya.
Daftar PET gambar yang ingin diuji, mengambil beberapa contoh gambar dari tes DF atau data frame. Oke, berdasarkan hasil yang diperoleh, model CNN yang dibangun berhasil melakukan klasifikasi penyakit tanaman cabai dan kentang dengan tingkat akurasi sekitar 96%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode CNN sangat efektif digunakan dalam pengolahan citra untuk identifikasi penyakit tanaman. Ini bagian mana dia? Ini bagian pengetesan. Di sini nanti kita akan import gambar daunnya, dia masuk ke kategori apa gitu. Jadi akan diperoleh hasilnya. Oke, demikian presentasi proyek UAS Big Data Analitik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.